Nah, bertambahnya keimanan seseorang itu ditandai dengan ketaatan yang dilakukannya. Berkurangnya keimanan seseorang itu ditandai dengan banyaknya dia meninggalkan ketaatan, sebaliknya dia banyak melakukan kemaksiatan. Jadi untuk melihat orang itu imannya tebal, imannya sempurna, atau orang itu imannya lemah, imannya tipis, maka cara melihatnya bagaimana? Dengan cara Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama kembali dalam majelis ilmu, pengajian tafsir ayat-ayat akidah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan penafsiran ayat Quran surat Al-Anfal ayat 2. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila ayat-ayatnya dibaca, zadatuhum imana, maka hal itu bertambah, menambah kekuatan imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang, yaitu
ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana. Bertambah keimanannya, bahwa pendengaran atau seseorang terhadap ayat-ayat Allah itu menjadikan iman seseorang itu bisa bertambah. Ini dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa iman seseorang itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Kalau bisa bertambah, maka juga bisa berkurang. Jadi dijelaskan bahwa salah satu sifat seorang mukmin itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah imannya. Kalau kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, maka itu akan menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita tentang adanya Allah, menambah keyakinan kita akan kemahakuasaan Allah. Dengan seperti itu, maka semakin kuatlah, semakin bertambahlah keimanan kita. Itu salah satu sifat seorang mukmin itu seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa yang dimaksud dengan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Yang dimaksud keimanan itu bisa bertambah ataupun bisa berkurang itu bukan aslul imannya, bukan asal keimanannya, tetapi yang dimaksud bisa bertambah dan bisa berkurang itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya atau sifat dari keimanan. Jadi sifat dari keimanan itulah yang bisa bertambah dan juga bisa berkurang, bukan aslul iman. Karena kalau aslul iman itu berkurang, maka berarti tidak disebut dengan iman. Aslul iman itu apa? Aslul iman itu ya meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aslul iman. Ketika seseorang itu membenarkan dalam hati terhadap semua yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini ada aslul iman. Dia meyakini bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah, dan bahwa Muhammad itu Rasulullah, membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah, maka dia ada aslul iman dalam hatinya. Ada aslul iman dalam hatinya. Ini tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena jika berkurang, maka ya berarti tidak beriman. Kalau berkurang dari batas ini, dari batas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berkurang dari itu, misalnya dia menjadi meyakini ada yang disembah selain Allah, maka bukan iman. Atau menjadi meragukan tentang kerasulan Muhammad, maka tidak disebut sebagai mukmin. Itu bukan iman. Maka aslul iman yang menjadi pondasi dari iman itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Seperti diibaratkan misalnya rumah, aslul iman itu adalah asalnya, yaitu pondasi dari rumah itu. Kalau pondasinya itu nggak ada, maka berarti tidak disebut sebagai rumah, karena pondasi itu yang menjadikan penguat atas sesuatu yang ada di atasnya. Hadirin rahimakumullah. Iman juga demikian. Aslul iman itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Ketika seseorang sudah meyakini tanpa ragu bahwasanya
tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, maka dia sudah punya pondasi, dia sudah punya asal, pondasi dari keimanan, aslul iman. Jika ada ini dalam hati seseorang, maka dia menjadi seorang mukmin. Sedangkan yang dimaksud di sini bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang, yang dimaksud adalah sifat dari keimanan itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Nah, sehingga ada kitab namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Artinya sifat-sifat yang menjadikan seseorang itu menjadi seorang mukmin yang sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bertambahnya keimanan seseorang itu ditandai dengan ketaatan yang dilakukannya. Berkurangnya keimanan seseorang itu ditandai dengan banyaknya dia meninggalkan ketaatan, sebaliknya dia banyak melakukan kemaksiatan. Jadi untuk melihat orang itu imannya tebal, imannya sempurna, atau orang itu imannya lemah, imannya tipis, maka cara melihatnya bagaimana? Dengan cara melihat perbuatannya. Melihat perbuatannya. Apabila dia banyak melakukan ketaatan, rajin dalam mengerjakan sholat 5 waktu, mau berpuasa Ramadan, kemudian akhlaknya itu mulia, kemudian dia banyak atau tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, dia baik kepada semua orang, baik kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya, kerabatnya, kepada tetangga-tetangganya, dia mampu menjaga lisannya, tidak mencaci maki orang, tidak ghibah, tidak namimah, maka orang yang seperti ini menandakan bahwa imannya itu tebal, imannya itu terus bertambah. Nah, sebaliknya, untuk kita melihat orang itu imannya tipis, imannya itu tidak tebal, ketika kita melihat bahwa orang itu banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban, sebaliknya dia banyak melakukan kemaksiatan. Jadi berbagai macam dosa dilakukannya, maka itu menunjukkan orang itu imannya tipis, Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga kita banyak menemukan dalam hadis-hadis yang menunjukkan tentang masalah ini. Misalnya ada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, misalnya. Nah, hadis la yu'minu ahadukum itu artinya bukan berarti tidak beriman sama sekali. Ini terkait dengan masalah ini, tetapi terkait dengan masalah kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum, salah seorang kalian itu tidak beriman dengan iman yang sempurna manakala dia sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini apa? La yu'minu di situ artinya bukan tidak memiliki aslul iman, tidak berarti bahwa seseorang itu tidak mukmin atau dia dikatakan kafir, tetapi maknanya adalah bahwa dia tidak beriman dengan iman sempurna sampai seseorang itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Karena kalau dimaknai la yu'minu itu artinya tidak beriman dengan pengertian gak punya aslul iman dalam hatinya,
nggak punya aslul iman, dasar keimanan, yang berarti kufur, bukan iman, maka ya kebanyakan manusia itu kafir jika dimaknai seperti itu. Karena siapa di antara kita yang mencintai saudaranya seperti halnya mencintai dirinya sendiri? Sangat sedikit, sangat jarang orang yang seperti itu. Kebanyakan kita pasti lebih mencintai diri kita daripada orang lain. Nah, seperti itu, lebih mengutamakan diri kita daripada orang lain. Orang lain lapar, nggak masalah, yang penting saya kenyang. Orang lain susah, nggak masalah, yang penting saya akan senang. Nah, dan seterusnya. Nah, ini apa namanya, masih dia mencintai dirinya lebih dari mencintai orang lain. Dan kebanyakan orang seperti itu. Maka jika dikatakan la yu'minu, di situ dalam hadis itu diartikan tidak beriman, artinya nggak memiliki aslul iman, memang kufur, maka menjadi kufurlah kebanyakan orang. Tetapi maknanya nggak seperti itu. Para ulama memaknainya tidak seperti itu. Tetapi ini adalah sifat seorang mukmin yang sempurna, adalah ketika seseorang mukmin itu dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya, bahkan lebih, dia lebih mencintai saudaranya melebihi dari cintanya kepada dirinya sendiri. Artinya dia menghendaki kebaikan, kemaslahatan untuk orang lain, untuk saudaranya sesama muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian juga ada hadis-hadis yang lainnya yang mengatakan la yu'minu, tetapi yang dimaksud adalah la yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Nah, ini karena apa? Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa iman itu bisa bertambah sekaligus juga bisa berkurang. Kita juga bisa menilai pada diri kita sendiri, apakah kita ini termasuk orang-orang yang imannya kuat, ataukah kita termasuk orang-orang yang imannya lemah. Silahkan diperiksa masing-masing kita. Apakah kita rajin dalam melakukan ketaatan? Apakah kita mau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan? Apakah kita justru sebaliknya rajin melakukan kemaksiatan-kemaksiatan? Maka dari situ kita bisa menilai bahwa kita itu kuat imannya atau lemah imannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk seseorang itu selamat nanti di akhirat dari keabadian di neraka, syaratnya dia harus punya aslul iman, mati dalam keadaan memiliki aslul iman. Syaratnya seperti itu. Nah, sehingga dalam hadis yang sering kita sebutkan dikatakan apa? Dikatakan yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah, ini aslul iman, wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman, dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan kecil, hanya aslul iman saja yang ada dalam hatinya, nggak lebih. Dia meyakini bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah, dan dia mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, dan dia meyakini Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah, dan dia membenarkan semua yang disampaikan Rasulullah. Udah itu saja. Selebihnya dia bermaksiat kepada Allah, dia meninggalkan banyak kewajiban, maka dia di sini akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga.
Nah, jika dia dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka, tapi pada akhirnya dia akan keluar dari neraka dan masuk surga karena ada aslul iman dalam hatinya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jadi agar seseorang itu selamat dari keabadian di dalam neraka, maka seseorang harus punya aslul iman. Tetapi jika seseorang itu ingin dia masuk ke dalam surga bila azab, dengan tanpa azab sedikit pun, langsung masuk ke dalam surga tanpa diazab terlebih dahulu di dalam neraka, maka seseorang harus menambah dari aslul iman. Dia harus menjadikan imannya menjadi iman yang sempurna, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada iman. Apa yang disebutkan dalam syu'abul iman, cabang-cabang keimanan itu dikerjakan semuanya, maka menjadikan seseorang itu sempurna imannya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara adaul wajibat wajtinabul muharramat, atau dengan cara yang disebut dengan fi'lut ta'at. Dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan seseorang menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya. Hadirin rahimakumullah. Maka dalam Islam dikenal ada istilah mukmin kamilun, ada yang mukminun kamilun, ada mukminun naqisun. Ada mukmin kamil, seorang mukmin yang sempurna imannya. Ada seorang mukmin yang naqisun, yang imannya itu kurang, tidak sempurna. Ini namanya mukmin naqis, atau disebut dengan istilah lain mukminun kamilun, itu disebut dengan istilah mukminun taqiyun atau mukminun sholihun. Ini namanya mukmin kamil. Kemudian ada istilah mukminun naqisun, itu disebut dengan istilah mukminun fasiqun atau mukminun asin atau mukminun ahlul kabair. Jadi ada dua pengelompokan ini. Mukminun naqis, yaitu seorang mukmin yang kurang imannya. Artinya dia hanya memiliki aslul iman tetapi banyak melakukan kemaksiatan, sehingga disebut juga dengan mukminun asin, seorang mukmin pelaku maksiat. Atau disebut juga dengan mukminun fasiqun, seorang mukmin yang fasik, banyak melakukan amal-amal yang fusuk, amal-amal kemaksiatan. Atau disebut sebagai mukminun ahlul kabair, seorang mukmin pelaku dosa besar. Ahlul kabair menjadikan seseorang itu fasik. Karena untuk seseorang meninggalkan dosa sama sekali selain Nabi tentu tidak. Selain Nabi itu maksum, sementara selain Nabi itu bisa jadi melakukan kemaksiatan, maksiyah shaghirah dia lakukan. Tetapi ketika seseorang itu hanya melakukan maksiyah shaghirah yang tidak berubah menjadi kabirah, maka seseorang itu masih disebut sebagai mukminun kamil. Tetapi ketika seseorang itu sudah melakukan kabirah, dosa besar, atau merutinkan melakukan dosa kecil sehingga menjadikan dosanya lebih banyak dari ketaatan yang dilakukannya, maka pada saat itu orang itu menjadi seorang mukmin naqis, mukmin fasik, atau mukmin asin, mukmin ahlul kabair.
Ini istilah yang sama dengan pengertian yang sama, istilah yang berbeda dengan makna yang sama. Tetapi ketika seseorang itu dia melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka di sini dia menjadi mukmin kamil, seorang mukmin yang sempurna. Atau disebut dia mukmin taqi, seorang mukmin yang bertakwa karena dia menjalankan semua yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Atau seorang mukmin yang soleh, kamil, sempurna imannya. Seseorang yang mukmin dengan iman yang sempurna, maka di akhirat dia tidak akan diazab. Dia tidak akan diazab. Karena itu kita berdoa semoga kita dimatikan dalam kamilil iman, dalam keadaan orang yang sempurna imannya, yaitu dalam puncak keimanan, dalam puncak ketakwaan, dalam puncak di saat kita melakukan amal-amal soleh dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dalam keadaan telah bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka orang tersebut namanya mati dalam keadaan kamilil iman. Yang seperti ini, orang seperti ini nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan azab. Dosa-dosa kecil yang dilakukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia langsung masuk ke dalam surga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ada seperti ini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berbeda dalam akidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti dalam akidah Khawarij maupun Mu'tazilah. Dalam akidah Khawarij, orang yang melakukan kemaksiatan tidak disebut mukmin, tetapi disebut kafir. Kalau ada seseorang muslim kemudian dia meninggalkan sholat, meskipun dia masih meyakini sholat itu sebagai kewajiban, maka orang itu hukumnya kafir. Kalau ada orang misalnya dia meninggalkan puasa Ramadan, maka hukumnya adalah kafir. Ini dalam keyakinan siapa? Khawarij. Kalau ada seseorang menerapkan hukum selain hukum Al-Quran, selain hukum Allah, tetapi dia menerapkan hukum buatan manusia, meskipun tetap meyakini hukum Allah lebih baik, maka menurut mereka orang seperti ini bukan mukmin tetapi kafir. Pelaku dosa besar dianggap sebagai kafir. Ini menurut siapa? Khawarij. Kalau Mu'tazilah ini memiliki istilah manzilah bainal manzilatain, manzilatun bainal manzilatain. Dia mengatakan kalau ada seorang mukmin melakukan dosa, dia melakukan maksiat, maka hukumnya dia bukan mukmin dan juga bukan kafir. Dia di antara mukmin dan kafir. Itu dalam Mu'tazilah. Ditunggu sampai dia meninggal dunia, sampai dia mati. Jika dia mati dalam keadaan telah bertaubat, maka dia mukmin. Tetapi jika dia mati dalam keadaan belum bertaubat, maka dia kafir. Dari dosa-dosanya itu dia belum bertaubat, maka dia kafir. Dan di akhirat nanti, orang yang seperti ini, yang tadi mati dalam keadaan sebagai ahlul kabair, menurut Mu'tazilah, dia akan di neraka selamanya. Karena dihukumi kafir. Hanya saja menurut mereka azabnya lebih ringan dibandingkan dengan orang kafir yang betul-betul kafir. Ini dalam akidah siapa? Mu'tazilah. Kalau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak seperti itu. Selama seseorang itu memiliki aslul iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentu dengan keyakinan yang benar, maka orang tersebut namanya mukmin.
Adapun amal soleh yang dilakukannya itu adalah sebagai penyempurna dari keimanan dia yang ada dalam hatinya, yang penyempurna dari aslul iman ini. Jika seseorang mati dalam keadaan sebagai ahlul kabair, sebagai orang yang fasik, maka di akhirat tahta masyiatillah. Jika Allah berkehendak mengampuninya, dia diampuni dan masuk surga. Jika Allah tidak berkehendak mengampuninya, maka dia masuk neraka. Tetapi pada akhirnya dia akan masuk surga karena dia punya aslul iman. Nah, sementara orang yang mukmin kamil, maka dia akan masuk ke dalam surga bila azab, dengan tanpa azab. Nah, dan tujuan kita semuanya hidup di dunia ini adalah bisa masuk surga bila azab. Itu yang harus kita menjadi tujuan utama. Bukan asal masuk surga, bukan asal masuk surga, tetapi masuk surga dengan tanpa azab. Nah, kalau tujuan seseorang itu masuk surga saja, akhirnya dia berbuat maksiat. Yang penting saya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemaksiatan dilakukan, ibadah ditinggalkan, kewajiban ditinggalkan, alasannya ya yang penting masuk surga, gitu aja. Nah, ini berbahaya. Nah, kalau cuman begitu saja tujuan seseorang, berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa bisa mengkhawatirkan bahwa seseorang itu ketika mati akan hilang sama sekali, termasuk aslul imannya akan hilang. Dikhawatirkan seperti itu. Karena al-ma'siyah dikatakan itu baridul kufur. Kemaksiatan itu adalah pos yang menghantarkan seseorang kepada kekufuran. Maka kalau ada seseorang dalam kehidupan sehari-harinya dia banyak melakukan kemaksiatan, banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan telah hilang keimanannya. Kenapa? Karena imannya terus menipis. Ketika dia berbuat maksiat, nipis. Pada akhirnya dikhawatirkan. Ini dikhawatirkan, bukan memastikan. Karena mati iman atau mati kufur semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi jika seseorang banyak melakukan maksiat, maka dikhawatirkan dia mati dalam keadaan kufur. Artinya Allah menetapkan dia sebagai orang yang mati dalam keadaan kufur, sebagai tanda-tandanya. Karena itu setiap kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan ketaatan. Ketaatan artinya menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram sekuat tenaga agar imannya semakin bertambah, sehingga ketika dia mati dalam keadaan kamilul iman. Itu. Jadi bahayanya di situ. Bahayanya ketika seseorang hanya karena sebagian orang kan ada yang begitu. Udah ketika diterangkan, pokoknya orang memiliki keimanan meskipun sebiji dzarrah, maka dia akan masuk surga. Dia tidak akan abadi di neraka. Udah sampai sini saja, kemudian dia udah kalau begitu udah yang penting saya belajar akidah yang benar. Setelah itu dia bermaksiat dan melakukan kewajiban, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dengan dalih yang penting masuk surga, di neraka nggak masalah meskipun hanya sebentar, meskipun lama misalnya. Ini apa? Berbahaya orang yang seperti ini. Akhirnya apa? Dari sisi keimanan dia sudah mempelajari, tetapi dari sisi amal berantakan. Sholat ditinggalkan misalnya, puasa ditinggalkan, muamalahnya dengan orang lain buruk, akhlaknya bejat dan sebagainya. Tetapi apa?
Tetapi dia memiliki alasan yang seperti itu, tentu ini sesuatu yang tidak pas. Karena tadi itu bahayanya orang yang banyak melakukan maksiat, ketika imannya itu berkurang, dikhawatirkan ketika mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan kufur. Kemudian yang kedua, kalau kita mengetahui sifat dari api neraka, maka kita nggak akan kuat meskipun dimasukkan ke dalam neraka itu 1 detik saja. 1 detik saja kita nggak akan kuat untuk menahannya. Karena api neraka tidak seperti api di dunia. Kalian disuruh memasukkan tangan kamu ke api sebentar saja, mau apa enggak? Nggak kuat, panas. Tetapi api neraka berlipat-lipat panasnya dibandingkan dengan panasnya api di dunia. Disebutkan dalam riwayat bahwa api neraka itu telah dinyalakan sekian ribu tahun, asalnya berwarna merah, kemudian berubah menjadi hijau, kemudian dinyalakan sekian tahun, kemudian berubah menjadi hitam. Sehingga warna api di neraka itu warnanya hitam, yang sangat panas sekali. Setiap orang nggak akan mampu menahan dari panasnya api neraka itu. Karena itu jangan seseorang bercita-cita hanya yang penting punya iman saja, nanti pada akhirnya akan masuk ke surga. Akhirnya apa? Dia kemudian memperbanyak maksiat dan meninggalkan kewajiban. Jadi tujuan kita adalah masuk surga dengan tanpa azab. Karena itu perkuat keimanan dengan memperbanyak amal-amal yang soleh, dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar ilmu agama juga bagian dalam rangka untuk menambah keimanan, dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita. Karena dengan mengetahui ilmu-ilmu agama, maka kita bisa mengetahui keimanan yang benar, mengetahui jenis-jenis ketaatan yang bisa kita amalkan, yang bisa kita lakukan. Kita mengetahui kemaksiatan-kemaksiatan yang harus kita tinggalkan. Dengan begitu kita akan bisa melaksanakannya, jika itu berupa ketaatan, atau bisa meninggalkannya dengan sempurna jika itu berupa kemaksiatan. Tanpa belajar, maka ya sulit keimanan seseorang itu bisa bertambah atau bisa berkurang. Karena dia tidak mengetahui apa hal-hal yang diwajibkan, dan dia juga tidak mengetahui apa hal-hal yang diharamkan. Mungkin hanya garis besar saja, tetapi bagaimana caranya itu dia tidak tahu. Riya itu haram, bagaimana cara menghilangkannya? Ikhlas itu wajib, bagaimana cara melakukannya? Apa pengertiannya dan bagaimana cara melakukannya? Sabar itu wajib hukumnya. Apa itu sabar dan bagaimana cara seseorang bisa bersabar? Itu semuanya didapatkan ketika kita belajar. Tidak belajar, maka seseorang hanya tahu sabar itu ya nggak marah, itu aja. Padahal sabar pengertiannya tidak seperti itu, tidak mutlak seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak lepas dari semuanya, tidak lepas dari belajar ilmu agama, sehingga dikatakan dalam hadis yang sering kita sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu dalam hidupnya ini, hanya jalan saya adalah belajar ilmu agama selamanya, maka Allah akan mempermudahkan dia jalan menuju surga. Karena semuanya membutuhkan ilmu.
untuk menambah keimanan yang ada pada diri kita ini membutuhkan ilmu. Aslul iman yang ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus ada pada diri kita, itu juga bisa kita dapatkan dengan ilmu, dengan belajar ilmu agama. Sifat-sifat keimanan yang menyempurnakan aslul iman juga bisa kita dapatkan manakala kita itu belajar ilmu agama. Semuanya bermuara ke sana, karena itu kita jangan tinggalkan jalan belajar ilmu agama ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini harus menjadi perhatian kita, menjadi perhatian kita. Salah satunya disebutkan dalam ayat ini, apabila kita mendengar ayat-ayat Allah dilantunkan, maka bertambah keimanan kita. Ketika disebutkan lafzul nama-nama Allah, Allah Ar-Rahman, maka bergetar hati kita. Kemudian ketika disebutkan, dibacakan ayat-ayat Allah, maka kita bertambah, keimanan kita menjadi bertambah. Karena Al-Quran apabila kita mendengarnya, apalagi dengan ditadabburkan, apalagi dengan dihayati makna-maknanya, maka itu akan menambah keimanan seseorang. Sekedar didengar saja, maka seorang mukmin akan semakin kuat keimanannya. Bahkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga pada masa berikutnya, banyak sekali orang yang kemudian masuk ke dalam agama Islam hanya karena mendengar ayat-ayat Allah, mendengar ayat-ayat Al-Quran. Seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, afdalul awliya setelah Abu Bakar. Bagaimana kisah beliau masuk ke dalam agama Islam? Beliau mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam sebagian riwayat akan pergi kepada Nabi untuk membunuh Nabi, karena dia orang yang kuat. Nah, dia ingin membunuh Nabi dengan menghunus pedangnya. Ketika di jalan diberitahu seseorang, kenapa kamu ke sana? Adik kamu saja sudah masuk Islam. Akhirnya dia pergi ke rumah adiknya. Ketika dia di luar mau masuk, dia mendengar lantunan ayat Al-Quran dari dalam rumah. Nah, dari situ Umar mendapatkan hidayah Allah. Dia mendapatkan hidayah Allah sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Nah, banyak sekali orang yang seperti itu ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran sampai sekarang. Karena ini adalah kalamullah, mu'jizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itu sangat baik apabila kita banyak membaca Al-Quran dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tentu dibaca dengan bacaan yang benar berdasarkan ilmu, tidak ngawur. Kalau ngawur nanti berantakan jadinya, jadi nggak enak didengarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita juga bisa tafakkur untuk menambah keimanan itu, tafakkur bi makhluqatillah, dengan berpikir tentang makhluk Allah. Karena ini adalah juga ayat kauniyah, tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, tanda-tanda yang menunjukkan adanya Allah. Dengan berpikir, melihat langit, berpikir tentang langit, maka itu akan menambah kekuatan iman yang ada pada diri kita. Keimanan bahwa Allah ada, keimanan bahwa Allah Maha Kuasa. Berpikir tentang manusia, berpikir tentang lautan, berpikir tentang gunung, berpikir tentang
tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, berpikir tentang binatang-binatang yang berbagai macam jenisnya. Berpikir tentang alam semesta ini menjadikan seseorang itu semakin kuat keimanannya, sehingga at-tafakkur, berpikir bi makhluqatillah, itu tergolong sebagai ibadatun azimah, sebagai ibadah yang agung. Karena dengan berpikir tentang makhluk, maka seseorang akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hendaknya kita lakukan untuk menambah keimanan kita, karena memang iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Artinya sifat dari keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ayat-ayat lain yang menunjukkan hal yang sama, yang menjadi dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah bahwa iman itu bisa bertambah. Di antaranya surat Al-Fatah, ayat 4. Itu dikatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ada kata-kata dalam ayat ini apa? Liyazdadu, agar mereka bertambah keimanannya, ma'a imanihim, bersama dengan iman mereka. Mereka sudah iman, kemudian bertambah lagi keimanannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa iman itu bisa bertambah. Dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah. Dalam ayat yang lain itu juga ada, dalam ayat surat Al-Muddathir ayat 31. Itu juga disebutkan. Ayatnya panjang. Di antara bunyinya di sana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana wa yazdadal ladzina amanu imana. Bertambah, orang-orang yang beriman itu bertambah keimanannya. Ini ayatnya panjang. Kemudian juga ada ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab, misalnya ayat 22. Disebutkan wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu bisa bertambah. Dengan pengertian sifat keimanan seseorang itu bisa bertambah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di akhir ayat yang sedang kita bahas, Quran surat Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini juga sifat seorang mukmin, itu wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal atau bertawakkul ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan keamanannya, urusan kesehatannya, urusan rezekinya, segala jenis urusan yang kita miliki, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan manfaat, Allah yang menciptakan madarat, maka segala urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan tawakkul ala Allah. Dalam bahasa Indonesia tawakkal, bahasa Arabnya at-tawakkulu. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, pakai dhammahan. Tawakkul ala Allah. Itu seperti itu, termasuk sekarang di masa
pandemi, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tawakal tidak menafikan usaha, tidak menafikan mengambil sebab. Tawakal itu dalam hati. Dalam hati kita serahkan kesehatan saya kepada Allah. Saya serahkan kehidupan saya kepada Allah dalam hatinya. Tetapi secara zahir kita melakukan usaha-usaha penyebab-penyebab dari keselamatan kita, penyebab dari kesehatan kita. Misalnya dengan protokol kesehatan, dengan banyak makan vitamin, dengan banyak olahraga dan sebagainya, itu adalah usaha zahir. Sebab dalam hati, tetap dalam hati saya serahkan semua keselamatan saya, kehidupan saya, kesehatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah seorang mukmin dalam menghadapi segala hal. Nah, waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.